Harusnya sih sekarang udah nggak dipraktekin lagi sama Ibu Ida ya. Gue berharap jangan dipraktekin lagi ya Bu ya. Gue grebek nanti kalau masih mau praktekan. Kalau belakangan ini sih ke ahli patah tulangnya sih. Tuh dioles-olesin, keluar seolah-olah darah kotor tuh ya kan di kakinya. Seolah-olah darah kotor. Allahu Akbar. Ya semoga udah tobat ya Ibu Ida ya. Nih. Apaan? Belum. Nih tuh mulai. Tuh. Darah kotor. Tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiamin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan? Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Mungkin karena Ibu Ida Dayak ini bawa nama Dayak itu, karena Dayak atau Kalimantan tuh entah kenapa di Jakarta, Jabodetabek diyakini seolah-olah itu daerah yang mistis banget atau ilmunya kuat banget. Ini pasti banyak nih nanti di kolom komentar ya, yang komentar kalau nggak percaya santet datang lu ke Kalimantan sini, kalau nggak percaya sini lu datang ke Dayak, sini datang ke Kalimantan, ketemu buktiin sendiri ilmu santet di sini, buktiin sendiri ilmu sakti di sini. Weh, nih gue bisikin, ongkosin dong sini lah. Terus siapa yang gue harus ketemuin ya? Kalau gue nggak bisa ngebongkar keajaiban atau kesaktian yang dipraktekkan orang sana yang mau membuktikan, ongkos yang lu kasih ke gue kali 10 kali lipat, gue balikin 10 kali lipat. Sih, kalau gue masih selalu berani. Jangan cuma nantang-nantang doang, arahin. Dukun siapa yang mau pembuktian sama ilmu merah, punya kesaktiannya apa, ongkosin gue ke sana. Kita lihat langsung, lu juga ikut, ya. Ketika terbongkar, si dukun harus mengakui diri sebagai penipu. Dan lu yang ngebawa gue ke sana juga harus mengakui kamu gampang ditipu. Selesai. Kalau gue nggak bisa ngebongkar triknya atau keajaibannya, ongkos yang kamu kasih gue ganti 10 kali lipat. Jadi nggak ada hubungannya. Ibu Ida Dayak dengan kesaktian, dengan keajaiban, dengan goib-goiban, mistis-mistisan, apapun itu spiritualilan nggak ada. Ya, Haji Naim juga nggak ada berhubungan sama itu. Cuma itu kalian pengobatan tradisional. Gua rasa udah cukup jelas tentang fitnah-fitnahan terhadap gua seolah-olah menyudutkan Ibu Ida Dayak. Enggak. Kalau pengobatan ahli tulangnya enggak. Adil Katalino, Bacoramin Kasaruga Bas Sengat Kak Jubata. Arus. Salam budaya, selamat sore untuk kita semua. Jadi mengenai video yang di awal, banyak yang bertanya kepada saya, gimana bang tanggapan abang tentang video tersebut. Saya pribadi sah-sah aja saudara Marcel mengomentari tentang pengobatan yang dilakukan Ibu Ida Dayak. Silakan. Jangankan saudara Marcel, siapapun yang mau mengomentari tentang pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak, silakan aja. Kita tidak mempermasalahkan itu. Tapi yang dipermasalahkan saat ini adalah statement bahasa saudara Marcel ini melebar, menantang pembuktian ilmu yang dimiliki oleh suku Dayak. Saya mau nanya, apa selama ini orang Dayak ada mengusik kehidupan saudara Marcel? Apa orang Dayak mengganggu kehidupan saudara Marcel? Sampai saudara Marcel membuat statement seperti itu, ingin menantang pembuktian ilmu yang dimiliki orang Dayak. Kita orang Dayak cinta damai. Kita orang Dayak tidak pernah mau membuat keributan. Banyak kok suku Dayak, masyarakat adat Dayak ini yang merantau di tanah Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah membuat keributan. Mereka menghargai kearifan lokal di masing-masing daerah. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang dari luar Pulau Kalimantan datang ke tanah Kalimantan pun kami hargai, kita jaga kok. Kita tidak pernah mau membuat masalah dengan siapapun. Karena kita orang beradat, kita orang berbudaya. Kita mempunyai sifat sopan santun, tingkah laku yang baik. Kita tidak pernah mau mencari masalah, tidak pernah mau cari musuh. Buat apa? Kalau memang saudara Marcel ingin melakukan pembuktian, silakan datang. Datang aja langsung ke Kalimantan. Untuk apa membuat video seperti ini? Karena video inilah yang akan membuat kegaduhan, keributan. Mudah-mudahan saudara Marcel melihat video ini, membuat klarifikasi, dan meminta maaf kepada masyarakat adat Dayak. Jadi jangan sampai video ini melebar, jadi ribut, baru saudara Marcel membuat klarifikasi. Kita tidak pernah kok mau cari masalah dengan siapapun, tidak pernah.
Tapi sangat disayangkan aja saudara Marcel membuat statement seperti itu. Ya, mudah-mudahan untuk saudara-saudaraku yang beradat dan berbudaya, bijaklah dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai hal seperti ini terulang, karena hal seperti inilah yang membuat jadinya terpecah belah. Karena apa? Banyak nanti komentar yang simpang siur, banyak komentar nanti yang tidak baik karena statement seperti ini. Terjadi kekacauan, terjadi keributan. Sangat disayangkan. Ya, mungkin itu video yang saya buat. Nah, pesan-pesan yang saya buat saat ini, mudah-mudahan saudara Marcel cepat menyikapinya dan menyelesaikannya. Jangan sampai terjadi keributan yang besar di Pulau Kalimantan sana, baru saudara Marcel membuat klarifikasi dan meminta maaf. Karena sudah banyak di grup-grup WA Dayak ini udah mulai panas, merasa tidak terima dengan statement yang dilakukan oleh saudara Marcel. Ya, mungkin itu aja dari saya. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus, salam budaya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, pesulap merah juga speak up. Jadi membuat keributan ya, bisa dibilang gitu. Seluruh Indonesia ribut dengan si pesulap merah ini mendatangi padepokannya Gus Samsudin di Blitar. Itu membuat seluruh jagat maya itu heboh, FYP setiap hari di sosial media semua. Itu buntut panjangnya akhirnya pengobatan di Gus Samsudin ditutup. Apakah ini juga akan berdampak seperti itu ketika pesulap merah ini speak up tentang pengobatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Dayak? Kita tahu akhir-akhir ini memang pengobatan Ibu Ida Dayak ini sangat viral ya. FYP di TikTok, dimana-mana pun media sosial itu viral. Karena sistem pengobatannya, beliau menggunakan tari-tarian adat Dayak, menggunakan baju adat Dayak, dan menggunakan minyak untuk media menyembuhkan pasien. Mayoritas pasiennya itu cedera tulang, jadi bengkok, terus semua cedera tulang lah. Dan semakin kesini juga dikatakan bisa mengobati penyakit-penyakit yang lain. Tapi ketika ini pesulap merah speak up tentang Ibu Ida Dayak, ini juga rame langsung di media sosial. Rame langsung. Seperti tadi kan, apa yang diucapkan pesulap merah ini, memang kalau kita melihat kata-katanya memang cenderung apa ya, bisa dikatakan kata-kata yang memicu atau bisa menimbulkan keributan. Apalagi ini menyangkut suku. Ini sensitif biasanya kalau terkait sara ini ya, ini sensitif. Dan tadi juga dilanjutkan dengan komentar dari salah seorang suku Dayak, tapi bijak sekali tadi, state-nya bijak sekali. Beliau hanya ingin si pesulap merah ini cepat-cepat klarifikasi. Bahkan cepat-cepat minta maaf supaya tidak terjadi keributan. Tadi juga dikatakan di grup-grup WA Dayak sudah ribut semua, tidak terima dengan statement yang diucapkan Bang Marcel atau pesulap merah ini. Apakah ini nanti juga ujung-ujungnya pengobatan Ibu Ida Dayak ini diberhentikan? Nggak tahu juga, tapi kayaknya enggak lah. Ini kan pengobatan Ibu Ida Dayak ini kan cenderung sangat membantu masyarakat ya. Jadi dengan tarif yang murah bisa diobati berbagai macam penyakit, entah itu akhirnya sembuh atau tidak, yang penting kan sudah ada usaha untuk diobati. Dan Ibu Ida Dayak juga tidak menyenggol sama sekali pesulap merah, tapi entah kenapa ini mungkin ada pemikiran yang lain ya di pesulap merah, kok langsung nyenggol Ibu Ida Dayak.
Cuma yang saya amati ya dari pesulap merah ini, niatnya itu dia hanya ingin memberantas dukun-dukun palsu, dukun-dukun yang menipu atau tipu daya pasiennya. Niatnya seperti itu. Dan dia melihat di Ibu Ida Dayak ini juga ada indikasi di situ. Tadi di video awal tentang triknya ya, seperti itu. Tapi menurut saya ya dengan speak up pasti kan menimbulkan keributan lagi. Apalagi seperti yang kemarin, seperti yang kasusnya Gus Samsudin itu, wah luar biasa, sampai berbulan-bulan itu trending topik terus ini. Apakah ini juga kan seperti itu? Mari kita ikuti terus ini perkembangannya seperti apa. Teman-teman semua juga bisa komen ya, ini seperti apa kelanjutannya, kira-kira seperti apa. Apakah Bang Marcel atau pesulap merah ini perlu klarifikasi atau tidak, atau gimana ya, entahlah. Ini pasti hawa panas lagi ini. Tetap berpikir waras, tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.